sih. Jadi dia sering maksudnya mengarahkan aku dalam hal-hal kebaikan gitu sih. Jadi yang buat tantangan Agus tuh ada aja gitu. Tapi kalau Agus sendiri di rumah tuh apa aktivitas Agus? Palingan kalau aktivitas sih palingan kadang datang musisi kita ngobrol bareng, sharing bareng, terus kadang kita ngelit bareng juga gitu. Ya palingan bantu-bantuin mama, palingan istri gitu sih. Nah, Agus juga kelihatan badannya gemukan, bersihan, Iya lebih cerah. Iya. Soalnya nggak tahu ya sekarang tuh kayak memang benar-benar tuh selera makan tuh juga luar biasa sih gitu. Ya gimana nggak gemuk juga, kadang makan tidur makan ngobrol gitu sih gitu. Jadi tuh keadaan juga tenang gitu. Jadi situasi untuk badan aku juga untuk saat ini emang luar biasa sih, naiknya sampai nggak bisa, kadang-kadang kalau udah duduk tuh susah berdiri sih. Iya benar. Kadang tuh minta bantuin istri saya, tolong sih nggak bisa naik nih ke atas nih gitu. Badan juga bersihan ya, putih lagi. Iya, alhamdulillah sih gitu. Secara mental lah. Mental Iya. ya. Kalau untuk mental aku alhamdulillah sih. Udah sekarang tuh memang benar-benar jadi kalau Bu Siti udah ngajarin aku udah terima apa adanya. Maksudnya udah takdir Agus begini, aku sudah harus jalanin apa yang udah menjadi takdirnya Agus gitu. Lebih happy berarti ya Agus. Iya, I'm happy. Agus senang banget sekarang. Dia kan aku sedih lagi ya, aku senang banget sekarang. Oke. Biasa Dan apa itu sih? juga atas support dari istri tercinta pastinya. Betul. Kalau nggak ada istri support tercinta, mungkin nggak seperti ini juga gitu kan. Gitu. Dengan adanya orang-orang baik di sekitar Agus lah, ada istri Agus, ada orang tua Agus yang support Agus, ada musisi yang ngasih tempat tinggal yang nyaman tenang di situ juga gitu. Yang membuat Agus tuh rasanya tuh keadaan Agus tuh kayak memang walaupun mengulang dari awal nol lagi gitu, keadaan Agus seperti ini gitu. Itu yang harus Agus tekankan untuk Agus jalanin supaya Agus hidup ke depannya itu bisa ada sesuatu yang bisa Agus lakukan, Agus kerjakan. Mudah-mudahan ada rezeki yang bisa membuat hidup Agus lebih tenang untuk ke depannya lagi gitu. Tapi Agus support dari istri itu seperti apa sih yang paling mengingat, paling ngena gitu bagi Agus? Kalau support untuk istri, palingan dia kalau misalnya aku lagi sedih, lagi down, dia selalu bilang, "Abang, sabar ya," katanya. Sabar katanya. Walaupun abang nangis nggak bakalan ada ininya juga gitu. Abang tetap semangat, terus menjalani hidup, jangan sampai nangis-nangis lagi lah gitu. Itu sih dia selalu nasihat gitu ke sayanya sih gitu. Itu yang paling kena banget gitu sih ke Agus itu sendiri. Oke, Agus sendiri gimana Gus? Mungkin sudah ada rencana pengen punya mama? Kalau itu sih memang udah memang pengen banget sih. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih rezeki sama Agus, Agus bisa dalam waktu dekat ini bisa dapat omongan lah gitu. Jadi biar hidupnya lebih bahagia lagi Bu Sisi ya. Ya nanti bisa ada dampingin, nanti ada yang bantuin Agus kalau lagi beraktivitas, ada yang jaga, nanti anak Agus yang ngejagain. Doain yang terbaik buat Agus. Kalau caranya itu bisa. Oke, Agus sendiri kan untuk speech-nya tuh memang bagus ya gitu, cara ngomongnya apa. Ada nggak sih kepengen untuk live TikTok itu kan artinya menghasilkan ya, seperti tanpa melihat pun Agus bisa menghasilkan uang gitu loh. Iya. Kalau itu sih memang Agus lagi dilatih juga nih dari Bu Sisi untuk ya sama Bu Sisi untuk berkomunikasi untuk ke media sosial juga. Sebenarnya memang ada dari awal memang basic Agus tuh, tapi nggak pernah aku jalan karena untuk media sosial tuh biasanya Agus tuh buat buat sendiri aja lah gitu. Cuman kan sekarang Bu, karena banyak kan bulian juga, banyak ya begitulah hal-hal yang maksudnya yang ingin Agus ke dari media sosial. Jadi seorang Bu Sisi ngajarin Agus, ayo kita tantang katanya, tunjukkan kalau Agus tuh emang benar-benar nggak seperti itu katanya begitu. Ya walaupun menghujatkan seperti itu kan nanti untuk maksudnya buat nilai plus juga buat kita untuk memperbaiki diri kita, itu aja sih. Tapi memang Sisi selalu memberikan support ini ya, masukan ke Agus ya. Iya, kalau support Mas. Iya, jadi walaupun kebetulan posisi di tempat tinggal kita menjadi kita itu berdampingan, jadi enak kalau menjengin Agus nggak jauh-jauh. Jadi selain memberikan tempat tinggal, tapi saya juga aktif untuk
datang ke mereka gitu. Iya, kasih tes. Jadi lucu ya Gus ya, kalau misalnya saya seharian kayak sibuk ini Agus kecarian saya gitu. Iya. Sama saya juga kalau misalnya kok kayaknya saya belum ini ya, belum hari ini belum merespon atau mau menanyakan kabar mereka gitu, itu jadi terbangun kayak gitu Mbak. Jadi sebenarnya ya dari kasus yang dialami Agus ini dan kondisi kita yang sekarang kita ada di apartemen itu ya, sejatinya ini adalah ciri atau karakternya masyarakat Indonesia secara umum gitu loh. Jadi walaupun tadi gak kenal terus saling bantu, terus kita jadi saling peduli, itu seru juga kayak gitu. Saya yakin kalau misalnya masyarakat kita bisa pola begitu hidupnya, saya rasa hujan-hujatan tuh gak ada. Terus kehidupan masyarakat Indonesia walaupun mungkin ekonominya tidak terlalu bagus, tapi kita bisa tetap guyup gitu. Oke, nah mungkin dari Agus sendiri ada keinginan untuk ini nggak sih, apa yang ada dalam pikiran Agus untuk nanti kelas TikTok atau mungkin apa gitu? Kalau untuk pikiran yang untuk yang ini gimana nggak ada sih, cuman gitu sekedar buatin ini aja sih, buat hiburan aja sih. Kalau buat lab kayak gitu sih nggak ada yang kepikiran harus Sementara ini masih santai-santai aja. Iya, karena kan Agus lagi fokus kesehatan Agus sih gitu. Ya mudah-mudahan nanti mana tahu ada rezeki ya kan. Mungkin untuk memotivasi para teman-teman Agus yang lain harus seperti apa, dan pekerjaan juga harus seperti apa gitu. Betul, itu bisa betul. menjadi motivasi. Benar, palingan kita sama Bu Sisi benar, paling kita ngebahasin masalah tentang yang seperti itu. Jadi supaya untuk para teman-teman netizen yang biasanya hujat keras nih buat Agus nih kan, ya kan kita lebih baik menjaga lisan kita, karena Agus berawal kejadian Agus itu dari lisan Agus tersendiri. Jadinya maka Agus harap buat mereka juga, buat teman-teman netizen semua, jangan melakukan hal yang sama seperti Agus gitu. Jangan nanti hujatan kalian jelek itu kembali pada diri kalian. Agus gak mau gitu. Karena ini kan yang terjadi udah sama Agus. Kita saling belajar, walaupun Agus punya moral, sifat yang kurang baik. Alhamdulillah untuk kedepannya Agus akan untuk berlatih lah menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang pola berpikir sehat, dan menjaga lisan Agus itu yang paling terpenting bagi Agus, dan kejujuran itu aja sih. Artinya maaf Agus ada rasa penyesalan gitu gak sih Agus? Kalau untuk rasa penyesalan sih, karena itu udah berlalu ya. Kalau untuk penyesalan, siapa sih nggak menyesal terjadi hal yang seperti itu? Walaupun ada rasa menyesal, buat apa kita untuk merasa menyesal itu lagi? Karena ini sudah terjadi. Ya kita intinya harus jalanin untuk yang saat ini, untuk yang udah yang terjadi sama kita di belakang, sudahlah, itu sudah terjadi. Kita jalani hidup kita ke depan, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan hidup aku juga untuk kedepannya dikasih jalan sama Allah, itu aja sih. Oke, siap. Oke, Agus, mengenai kondisi kesehatan Agus dan pengobatan Agus sendiri sejauh ini seperti apa, Gus? Nah, kalau untuk kondisi dari mana dulu? Kalau dari mata dulu ya. Ya. Kalau untuk dari mata si Agus sih kadang sering ke check up juga nih untuk ke dokter. Cuman kan untuk saat ini memang mata Agus tertutup dua-dua. Jadi kalaupun nanti Agus mau operasi itu bisa aja. Cuman itu namanya operasi estetika. Yang operasi estetika itu dimana bola mata kita diangkat dan dikasih kelopak palsu, nanti dikasih bola mata palsu, nanti akan seperti mata biasa gitu. Iya, jadi kelihatan gitu, jadi kelihatan estetik. Ya kayak orang ini aja, normal aja gitu. Nah kalau untuk kondisi mata, kalau mau operasi gitu, cuman kalau nggak operasi juga nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Cuman ya seperti tertutup aja gitu, seperti orang tidur terus mata Agus gitu. Untuk kondisinya sekarang mata Agus baik-baik aja, nggak ada rasa perih ataupun sakit gitu sih. Terus untuk kondisi fisik Agus, untuk luka yang ada di badan-badan Agus ini, untuk saat ini alhamdulillah gitu, udah mulai mengering, cuman ada sedikit-sedikit luka. Cuman yang membuat sakit itu kadang keloidnya. Keloid ini kan yang timbul di keloid. Iya, maaf sorry. Iya, keloid. Ya, jadi yang timbul-timbul ini kadang tuh membuat situasi fisik Agus tuh kadang-kadang tuh itu yang buat kadang tidur nggak nyenyak, kadang juga kadang rasanya risih juga, sulit bergerak. Itu aja sih kalau untuk lukanya. Alhamdulillah sih udah Radang. Iya, betul. Nah, keloidnya itu gimana? Apa yang mengganggunya tuh seperti apa? Nah, seperti ini nih, maaf. Jadi tuh kayak timbul seperti ini. Iya. Nah, Itu perih. nggak perih sih, kayak tegang gitu. Ya perih sih, perih banget sih. Jadi ototnya jadi keganggu gitu, tegang gitu. Itu yang membuat kadang gerakan tangan kita itu sakit gitu. Jadi itu memang harus, kata dokternya memang digerakin. Untuk keloidnya itu sendiri, kata dokternya itu memang
prosesnya agak lama. Apalagi tuh kalau yang udah 3 bulanan nanti bisa penyembuhan itu bisa tahunan, bisa 2 tahunan juga gitu. Tapi bisa di ini kan. Tapi memang kan kondisi badan Agus memang ini keloid ya. Memang. Iya, makanya ini memang harus rutin dibawa ke rumah sakit. Soalnya kan untuk penjadwalan kadang ini harus memang benar-benar inilah gitu. Tapi di pergelangan tangan juga keloid gitu ya? Iya, ini yang membuat saya sulit tuh di pergelangan tangan semua kaloidnya gitu. Kalau untuk di kaki sih enggak ada sih. Ada cuma enggak terlalu berpengaruh lah gitu. Oh, di muka sendiri? Kalau untuk di muka alhamdulillah sih Mbak, maksudnya memang Allah itu kasih, padahal di muka tuh lebih parah ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih ke Agus tuh luar biasa, di muka tuh jadi bersih banget. Nih, boleh Agus tunjukin ya Bang ya. Jadi tuh di muka tuh bersih. Ada nih kalau maksudnya enggak yang kayak parah banget kan. Harusnya kan memang kalau misalnya kena yang seperti itu kan sama nih yang kayak ini sulit disembuhkan ya. Tapi atas izin Allah, alhamdulillah syukur banget aku sama Allah tadi. Bagus. Kalau untuk keloid yang di tangan ini kata dokter itu nanti akan kering sendiri atau lebih nanti sembuhnya gimana? Jadi dokter, untuk penyembuhan keloidnya itu nanti itu kata dokternya ada prosesnya. Jadi kalau nanti luka udah memang benar-benar sembuh total, jadi nanti ada namanya sarung tangan yang bisa menurunkan keloid yang udah timbul itu. Jadi nanti keloid itu iya kempes. Jadi nanti bisa jadi kulit normal lagi. Jadi untuk sementara katanya sebelum ada sembuh lukanya, jadi keloid itu harus ditekan-tekan dulu, tekanin setiap pagi. Kalau misalnya setiap hari lah gitu. Gitu ditekan supaya keloidnya itu bisa kempis lah begitu. Bisa turun gitu. Oke, siap, makasih. Oke, Agus, untuk yang ke luar negeri sendiri gimana, Bu? Kalau untuk keluar negeri sih memang udah ada, cuman tunggu ininya aja gitu. Cuman kan Agus lagi kan untuk itu sih belum aku bisa pastikan. Soalnya kan untuk kondisi mata aku udah seperti ini gitu kan. Nantilah itu berproses sih sebenarnya gitu. Nanti ada prosesnya. Jadi tunggu aja lah kabar baiknya. Semoga nanti gimana untuk mata Agus misalnya ada ini, mungkin insya Allah mudah-mudahan ya ada rezeki, insya Allah aja sih. Tapi artinya Agus untuk sementara ini memang tetap stay di Jakarta kan? Iya, untuk stay di Jakarta karena untuk ini Agus kan untuk melalui proses pengobatan Agus juga gitu. Jadi untuk saat ini untuk melatih mental aku ada kayak posisi untuk mengasih support Agus juga dikasih tempat yang nyaman buat dari posisi juga gitu, yang membuat Agus tuh lebih berproses lah dari segi kesehatan Agus itu aja sih. Oke, thank you Agus. Bu Sisi, aku tadi sedikit ketinggalan. Mungkin boleh jelasin lebih dalam soal alasan ngasih Pak Agus sewa tinggal gitu ya. Mungkin gimana Bu Sisi? Oh, sebenarnya tadi udah Iya sedikit. disampaikan ya. Iya. Jadi ya itu kembali lagi karena memang berita tentang Agus ini sangat viral, sehingga bolak-balik terlihat oleh saya dan akhirnya mencoba mau mendengarkan ya dari kedua belah pihak ya. Saat itu saya mendengarkan dari podcastnya Densu, klarifikasi antara Novi dan Agus gitu, saya dengarkan dengan secara seksama dan kemudian saya putuskan ya, saya sebagai seorang akademisi ya tidak berpihak ke kiri dan ke kanan, tapi saya ngambil ke jalur yang sesuai dengan hukumnya dan Agus ada di pihak yang benar gitu. Oleh karena itu makanya saya coba berjuang. Sebenarnya tadinya saya berjuang sendirian di media sosial itu ya, karena kan dia terlalu viral gitu. Sepertinya saya berjuang sendirian gitu. Ternyata akhirnya kemudian saya lihat Mas Farhat ternyata mendukung Agus juga gitu. Akhirnya saya kontak Mas Farhat, akhirnya kami menguatkan semangat kami untuk membantu Agus gitu. Akhirnya terus bersatu dan kemudian dalam perjalanannya itu akhirnya karena saya tahu situasi kondisi Agus itu juga butuh dukungan tempat tinggal yang nyaman ya, karena kan sebelumnya kan tinggal di rumah Wawa ya Gus ya, yang mungkin kalian di sana ada berapa orang tuh Gus ya. Jadi saya pikir dengan kondisi seperti ini butuh tempat yang tenang, aman, nyaman, dan akhirnya saya memutuskan itu, memberanikan diri lah untuk menyampaikan kepada keluarga Wawa, dan ternyata rupanya direspon sangat baik. Ya udah langsung aja begitu saya infokan, kalau bisa sekarang sudah bawa makin aja, datang udah langsung tinggal, dan faktanya sampai hari ini udah hampir 2 minggu ya, kondisinya baik-baik aja, nggak ada masalah,
artinya tidak ada sesuatu yang menjadi suatu masalah yang harus dibahas besar-besar gitu loh. Dan selama ini yang diharapkan itu supaya mental Agus itu benar-benar bisa pulih, stabil. Dengan demikian harapannya luka-luka keloid yang dirasakan Agus sakit tadi itu bisa terkurangi ya Gus ya. Jadi pengobatan tidak semata harus ke medis, tapi dengan kenyamanan yang kita bangun itu juga bisa membantu. Jadi dari dalam diri Agusnya sendiri gitu. Jangka mau ngasih sewa jangka waktu berapa lama? Kalau saya sih sebenarnya nggak sewa ya Gus ya, saya kasih free aja kasih free. sampai Agus merasa benar-benar yakin. Justru saya kalau misalnya Agus dan kebetulan Bapak kan ikut juga ya, Bapak dan Ibu Agus kan ikut. Kalau misalnya mereka mau mengatakan nanti kami merencanakan sebulan atau 2 bulan lagi di sini gitu, justru saya yang marah. Masalahnya gini, saya mencoba karena saya tahu apa yang dihadapi Agus begitu dahsyatnya, makanya saya ingin sekali mentalnya itu benar-benar pulih dan stabil dulu. Stabil itu kata kunci itu. Kalau misalnya dirasa sudah stabil, sudah yakin siap menghadapi situasi berikutnya ya. Kita kan tidak pernah tahu ya nanti Agus memutuskan apa gitu ke depannya gitu. Itu kalau memang betul udah siap menghadapi itu ya silakan gitu. Tapi artinya saya membuka hati, terserah Agusnya aja. Gak apa-apa Mbak, sekali-sekali berbuat yang kebaikan ya. Mungkin hanya itu yang saya bisa ini kan ya Gus ya, bantu Agus ya Gus ya. Sudah luar biasa banget bagi Agus. Pak Agus sendiri gimana, mungkin pertama kali ditawarin gitu, pertimbangannya akhirnya mau menerima dan oke lah gitu, setuju mungkin dengan Bu Sisi, gimana Pak Agus? Oh, nggak ada. Untuk pertimbangan sendiri memang ada pertimbangan juga gitu kan, cuman kan di rumah Wawa juga Agus nyaman, tenang juga, tentram juga. Cuman di suatu sisi Agus mikir sering dengar mobil, motor gitu lewat di saat Agus tidur, mengganggu lah begitu kan. Dengan ada tawarannya dari ibu ini kan, Agus mikirnya oh, kalau di apartemen sih agak tenang gitu, Agus juga bisa berpikir tenang gitu kan, untuk menjaga mental Agus. Jadi untuk di saat itu juga udah Agus pikirkan, udahlah coba dulu yang situasi yang baru ini gimana idenya begitu. Ternyata alhamdulillah Agus nyaman gitu. Ya udah, makanya sampai saat ini udah hampir 2 minggu Agus tinggal bersama Bu Sisi. Ada berapa anggota keluarga, berapa orang Pak Agus yang ikut tinggal? Keluarga sih di situ ada 4, orang tua Agus, mama sama abah, terus istri sama Agus. Oke. Nah untuk gimana Bu Sisi, artinya tinggal di apartemen itu juga beda kamar atau seperti apa? Oh enggak, saya kebetulan ada 2 unit yang bersebelahan. Jadi saya di unit sebelahnya, yang unit yang di tempat yang itu sebenarnya selama ini saya sewakan. Tapi sekali ini saya cuma coba ingin beramal jariah untuk Agus gitu. Karena kebetulan saya lihat persoalan yang dihadapi Agus dan keluarganya benar-benar, kalau saya bilang maha dahsyat. Sekarang Bu Sisi gimana melihat perubahan dari Pak Agus sendiri? Gimana menurut Bu Sisi? Nah itu dia, kemarin itu kan saat Mas Farhat berkunjung menjenguk Agus itu kan, Mas Farhat mengatakan bahwasannya Agus tambah gemuk ya. Karena kan nggak bisa saya menilai sendiri, karena kan saya selalu bersama Agus gitu. Jadi Mas Farhat yang udah lama nggak ketemu terus melihat, ya udah alhamdulillah. Apalagi tadi dikatakan tambah bersih, tambah ganteng ya Gus ya. Ya udah alhamdulillah, berarti apa yang udah kita upayakan nggak salah ya Gus ya. Kita mencoba merenung, tenang, menikmati hari-hari aja ya Gus ya. Karena kita memang nggak bisa mengendalikan orang di luar sana. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikan diri kita sendiri aja. Itu aja sih. Bu Sisi, nanti jika misalkan keluarganya Pak Agus menawarkan diri untuk barangkali membeli mungkin atau seperti apa, kira-kira Bu Sisi gimana? Apa udah ada pertimbangannya mungkin? Kalau misalnya itu kayaknya masih jauh ya, kayaknya nggak kepikiran ya sampai di sana ya. Sementara nikmati yang ada aja dulu lah. Tapi insya Allah saya jamin baik-baik aja situasinya di sana gitu. Oke. Mungkin Bu Sisi harapannya untuk Pak Agus akan seperti apa nantinya? Nah, kalau saya sih secara pribadi ya, karena kebetulan saya ini intelektual bela negara. Agus adalah salah satu warga negara Indonesia yang kebetulan saat ini menghadapi situasi yang benar-benar kalau dihadapkan pada hak asasi manusia. Ini perlindungan HAM Agus ini sepertinya sekarang di negeri sendiri lagi terganggu gitu. Jadi sehingga saya ingin memberikan kepedulian lah dalam konteks perlindungan hak asasi manusia begitu.
Jadi dengan begitu Agus bisa menikmati haknya seperti warga negara Indonesia lainnya gitu, hidup lebih damai, lebih tenang, bisa produktif gitu. Ya minimal untuk diri sendiri dan keluarganya lah. Oke, Pak Agus, mungkin harapannya nih untuk Bu Sisi yang udah memberikan banyak bantuan untuk keluarga Pak Agus. Ya, harapan aku untuk Bu Sisi, mudah-mudahan Bu Sisi selalu dalam keadaan sehat. Harapan Agus, apapun yang dicapaikan cita-cita sama Bu Sisi, semoga tercapai. Semoga tahun baru ini menjadi tahun kebaikan untuk Bu Sisi juga, dan tahun rezeki yang berlimpah yang didapatkan Bu Sisi juga. Itu harapan Agus sih, karena Agus ngerasa apa yang dikasihkan Bu Sisi ke Agus itu bukan hal yang mudah gitu bagi Agus ya. Itu hal yang luar biasa lah gitu, mendapatkan sebuah tempat yang nyaman yang bisa memproses Agus sampai saat ini, melatih mental dan kesehatan Agus luar biasa banget. Itu sih harapan Agus sih buat Bu Sisi, sehat selalu aja sih.